Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kembali mengenai peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran part 2. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share materi tentang video kali ini. Pada materi peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran part 2 ini, kita akan membahas mengenai prosedur pengadaan peralatan kantor, penggandaan dokumen kantor, jenis dan penggunaan aplikasi dalam pekerjaan kantor, juga alat dan mesin pengganda dokumen. Prosedur pengadaan peralatan kantor meliputi kegiatan perencanaan peralatan kantor, pengadaan, penerimaan barang, penyimpanan, perawatan, dan pemeliharaan barang. Kegiatan tersebut dilakukan guna mencapai efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya, kita akan membahas secara lebih rinci mengenai prosedur dari pengadaan peralatan kantor. Prosedur yang pertama yaitu perencanaan peralatan kantor. Prosedur perencanaan peralatan kantor terdiri dari 3 langkah-langkah. Yang pertama, menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan. Yang kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap bulannya. Yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Prosedur yang kedua yaitu pengadaan peralatan kantor. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagian yang membutuhkan barang tersebut membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang ke bagian gudang. Yang kedua, petugas gudang memeriksa persediaan atau stok barang yang ada di gudang. Apabila barang tersedia di gudang, maka akan diberikan dengan pon pengeluaran dari gudang. Akan tetapi, jika tidak ada, maka surat tersebut diberi nomor dari buku induk. Yang ketiga, surat diserahkan ke bendahara. Kemudian, bendahara akan memeriksa kebutuhan barang atau bahan kantor yang akan dibeli dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Yang keempat, meminta persetujuan kepada pimpinan. Apabila nantinya disetujui, maka surat diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Yang kelima, sebelum barang diterima, barang diperiksa atau diuji kualitas dan kuantitasnya. Jika barang sudah cocok, maka barang diterima dengan menggunakan buku serah terima barang. Yang keenam, sesudah dicatat, barang-barang tersebut disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian unit yang membutuhkannya. Prosedur yang ketiga yaitu penerimaan barang. Langkah-langkah dalam menerima barang habis pakai terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, penerima barang yang bertanggung jawab pertama kali dalam penerimaan harus melakukan pengecekan ulang barang yang ada di gudang secara rutin. Hal ini bertujuan agar barang yang sudah diterima tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, dalam penerimaan tersebut dibuatkan surat berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang yang telah disetujui dan diputuskan oleh manajer. Yang ketiga, semua barang yang sudah diterima kemudian dicatat ke dalam buku penerimaan barang yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman stok barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang. Prosedur yang keempat yaitu penyimpanan barang. Adapun prosedur penyimpanan barang habis pakai sebagai berikut. Yang pertama, barang yang sudah diterima diteliti kembali. Apakah jenis barang, jumlah barang yang sudah diterima sesuai dengan yang ada di dalam buku penerimaan barang. Yang kedua, apabila barang tersebut sudah sesuai dengan buku penerimaan, maka barang tersebut segera dibawa ke tempat penyimpanan atau gudang. Yang ketiga, setelah barang tersebut sampai di gudang, maka yang harus dilakukan oleh penyimpan barang adalah meletakkan alat tulis kantor atau ATK dan peralatan tersebut ke tempat sesuai standar penyimpanan untuk ATK. Prosedur yang kelima yaitu perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan barang biasanya dilakukan pada jenis peralatan yang berupa mesin kantor, seperti komputer, printer, scanner, fotokopi, faksimil, CCTV, laptop, mesin hitung, mesin jilid, dan mesin lainnya, yang pada prinsipnya
membutuhkan tempat yang tetap atau permanen dalam ruang yang terukur kelembaban udaranya. Prosedur perawatan dan pemeliharaan mesin kantor meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan inventarisasi barang secara berkala. Yang kedua, membuat kartu penggunaan mesin yang disimpan. Yang ketiga, melakukan checking peralatan secara berkala, biasanya 1 bulan sekali. Yang keempat, melakukan tindak lanjut untuk barang yang rusak. Yang kelima, melakukan tindak lanjut perbaikan. Yang keenam, melakukan koordinasi dengan bagian keuangan. Yang ketujuh, melakukan pendataan setelah barang diperbaiki. Yang terakhir, atau kedelapan, melakukan penghapusan barang. Penghapusan barang ini digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di kantor atau organisasi terkait. Jenis dan penggunaan aplikasi dalam pekerjaan kantor. Yang pertama ada smartphone. Penggunaan aplikasi menurut volume pekerjaan kantor yang paling banyak adalah pengetikan dalam penyusunan dan pembuatan dokumen. Oleh karena itu, prosedur penggunaan aplikasi pada Microsoft harus kalian kuasai dengan baik. Pengetikan yang dilakukan melalui media smartphone dapat dengan mudah dilakukan dengan cepat. Yang kedua ada Microsoft Office. Penggunaan aplikasi Microsoft Office pada komputer yang digunakan dalam pengerjaan pengetikan yang paling dasar adalah Microsoft Word dan Excel. Yang ketiga ada pengetikan 10 jari. Untuk menghasilkan pekerjaan pengetikan yang baik, tentunya teknik dasar pengetikan harus dikuasai. Teknik pengetikan yang dimaksud adalah pengetikan 10 jari. Selanjutnya kita membahas mengenai penggandaan dokumen kantor. Pekerjaan penggandaan selain dilakukan terhadap dokumen tertulis, juga dilakukan terhadap dokumen elektronik apabila dibutuhkan. Untuk itu, dalam memilih alat yang digunakan dalam penggandaan dokumen, tentunya akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dokumen yang digunakan. Yang kedua, ada jenis dokumen yang digunakan. Dan yang ketiga, kualitas hasil gandaan yang diinginkan. Selanjutnya, berkaitan dengan alat dan mesin pengganda dokumen. Untuk melakukan penggandaan dokumen, di sini ada beberapa jenis pilihan. Hal ini disesuaikan dengan dokumen yang akan digunakan ataupun banyaknya lembaran sesuai tadi yang kita jelaskan. Yang pertama ada printer, ada mesin duplikator hektografik, mesin fotokopi, stensil, risograf, scanner, dan offset. Demikian pembahasan mengenai peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran part 2. Sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya. Semakin banyak ilmu yang diperoleh, tentu akan semakin menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.